Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati unsur pimpinan daerah, pimpinan OPD, para stakeholder, awak media, serta sahabat data dimanapun berada. Pada hari ini BPS Bone Bolango akan merilis dua berita resmi statistik, yaitu keadaan ketenaga kerjaan dan indeks pembangunan manusia tahun 2025. Kita awali dengan BRS Ketenagakerjaan. Potret ketenagakerjaan tingkat kabupaten kota diperoleh melalui survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas yang diselenggarakan setiap tahun pada bulan Agustus. Berdasarkan hasil Sakernas, struktur ketenagakerjaan di Bone Bolango dapat dilihat pada bagian yang telah tersaji. Penduduk dapat dikelompokkan menjadi penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja, di mana penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja pada Agustus 2025 tercatat 131.000 orang, di mana penduduk usia kerja bisa dipilah menjadi penduduk angkatan kerja yang jumlahnya 87.000 dan penduduk bukan angkatan kerja yang jumlahnya 43.000 sekian. Angkatan kerja sendiri bisa dipilah menjadi penduduk bekerja dan pengangguran, di mana penduduk bekerja tercatat 84.000 atau menurun sebanyak 1.300-an orang. Sedangkan jumlah penganggur yang tercatat pada Agustus 2025 sebesar 3.500-an orang atau meningkat 187 jiwa. Selanjutnya, tingkat partisipasi angkatan kerja mencerminkan penduduk yang aktif secara ekonomi di pasar kerja, di mana dihitung dengan membagi penduduk angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK pada tahun 2025 tercatat menurun menjadi 66,99% dari sebelumnya 68,85%. Jika kita perhatikan, terdapat kesenjangan antara TPAK laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2025, TPAK laki-laki tercatat sebesar 85,78, sedangkan yang perempuan TPAK-nya tercatat 48,2%. Namun demikian, pada TPAK laki-laki mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024, sedangkan pada TPAK perempuan tercatat menurun. Hal ini kerap dikaitkan dengan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan, di mana peran laki-laki kerap dikaitkan dengan pencari nafkah utama. Yang tersaji di hadapan Bapak Ibu merupakan penyerapan tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan. Untuk tingkat kabupaten kota, penduduk bekerja hanya bisa dikelompokkan menjadi 3 sektor utama, yaitu sektor pertanian, sektor manufaktur, dan sektor jasa. Jumlah penduduk bekerja yang tercatat 84 ribuan tersebut mayoritas bekerja di sektor jasa, di mana tercatat sejumlah 45 ribuan bekerja di sektor jasa, atau sekitar 53,77%. Sektor selanjutnya yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah sektor pertanian, yaitu sebesar 21 ribuan jiwa, atau secara serapan sekitar 25,7% dari total 84 ribuan jiwa penduduk bekerja. Dan sektor terakhir manufaktur, penduduk bekerja di sektor tersebut sebesar 17 ribuan jiwa atau sekitar 20,53%.
Jika kita bandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya, terdapat dua sektor yang mengalami penurunan jumlah tenaga kerja, yaitu sektor jasa menurun sebanyak 2.500-an orang dan sektor manufaktur tercatat menurun sekitar 1.800-an orang. Adapun sektor pertanian meningkat sekitar 3.000 orang. Selanjutnya, jika penduduk bekerja kita kelompokkan menurut status pekerjaan utamanya, maka yang paling banyak tercatat yaitu sebagai buruh, karyawan, atau pegawai sebesar 42,67% dari total penduduk bekerja 84.000 jiwa. Kemudian status selanjutnya adalah berusaha sendiri sebesar 22,69%, disusul kemudian berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar sebesar 16,28%, kemudian pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar 7,9%, pekerja bebas baik di sektor pertanian maupun non pertanian tercatat 8,24%, dan yang terakhir berusaha dibantu buruh tetap tercatat 2,2%. Jika kita bandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya, maka penduduk yang bekerja berstatus berusaha sendiri turun sebesar 7,05%. Pekerja keluarga juga turun 1,72%, dan berusaha dibantu buruh tetap turun 0,45%. Adapun yang tercatat cukup tinggi adalah berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar, meningkat sebesar 6,82%. Status ini bisa kita kelompokkan, kita sederhanakan menjadi pekerja formal dan pekerja informal. Pekerja formal adalah para pekerja dengan status buruh karyawan dan berusaha dibantu buruh tetap. Di sisi bagian kanan kita melihat tren sepanjang 3 tahun terakhir, di mana trennya relatif sama, yaitu penduduk bekerja di sektor informal masih menjadi mayoritas. Pada Agustus 2025, penduduk yang bekerja di sektor informal tercatat 55,11%. Kebetulan sama persentasenya dengan tahun sebelumnya. Adapun yang bekerja di sektor formal tercatat 44,89%. Sektor formal informal ini kerap dikaitkan dengan status kesejahteraan para pekerja, di mana sektor formal biasanya lebih dianggap sejahtera. Selanjutnya, apabila penduduk bekerja kita kelompokkan menurut status pendidikannya, dalam hal ini kita sederhanakan menjadi 3 kelompok saja, yaitu pendidikan dasar, yaitu SMP ke bawah, pendidikan menengah, yaitu penduduk yang memiliki pendidikan SMA atau SMK, dan pendidikan tinggi yang memiliki ijazah diploma ke atas. Ternyata mayoritas penduduk bekerja berpendidikan SMP ke bawah atau pendidikan dasar. Hal ini kerap dikaitkan dengan produktivitas bekerja, di mana semakin kecil tingkat pendidikan dianggap produktivitasnya akan semakin rendah, yang pada gilirannya outputnya akan semakin rendah dan kesejahteraannya pun bisa jadi semakin rendah. Di sisi bagian kanan merupakan tren penduduk bekerja berdasarkan pendidikan dasar. Alhamdulillah dalam 3 tahun terakhir trennya terus menurun. Pada Agustus 2023 tercatat 57,61%, kemudian turun 54,66%, dan turun lagi pada tahun ini 53,97%. Adapun penduduk bekerja berpendidikan tinggi berfluktuatif, di mana pada Agustus 2023 tercatat 16,05%, Agustus 2024 menurun menjadi 13,78%,
dan Agustus 2025 meningkat menjadi 19,23%. Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka. Terjadi peningkatan jumlah secara absolut dan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bone Bolango pada Agustus 2025 dibandingkan pada Agustus 2024. Kita sajikan tren dari tahun 2022 hingga tahun 2025. Yang grafik garis merupakan TPT-nya, yang grafik batang merupakan jumlah absolut penganggurnya dalam ribuan orang. Pada Agustus 2025, pengangguran di Bone Bolango tercatat tingkat pengangguran Bone Bolango atau TPT 4,02%, meningkat dari sebelumnya 3,76%. Secara absolut, jumlah pengangguran di Bone Bolango 3.500-an orang, dari sebelumnya 3.300-an orang. Jadi jumlah penganggurannya secara absolut meningkat dan TPT-nya juga meningkat. Apabila kita pilih menjadi menurut jenis kelamin, maka TPT jenis kelamin laki-laki pada tahun 2025 tercatat 4,81, sedangkan jenis kelamin perempuan TPT-nya tercatat 2,62%. TPT laki-laki meningkat dibandingkan pada tahun lalu 2,96, sedangkan TPT perempuan menurun dari tahun sebelumnya 5,05. Jika pengangguran kita kelompokkan menurut tingkat pendidikan, pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, maka TPT pada pendidikan dasar Agustus 2025 tercatat 1,82, sedangkan pada pendidikan menengah 8,61 dan pada pendidikan tinggi 3,35. Selanjutnya, berikut merupakan karakteristik pengangguran yang ada di Bone Bolango pada tahun 2025. Mayoritas pengangguran berpendidikan menengah atau SMA dan SMK, yaitu mencapai 60,25%. Secara absolutnya berjumlah 2.100-an jiwa. Di sisi kanan merupakan tren 3 tahun terakhir pengangguran menurut tingkat pendidikan tinggi dan tingkat pendidikan menengah. Keduanya fluktuatif. Pada tingkat pendidikan tinggi, TPT atau bukan TPT ya, ini merupakan share atau persentase. Pada Agustus 2023, share pengangguran pada tingkat pendidikan tinggi sebesar 15,98%, kemudian share-nya menurun menjadi 14,65%, kemudian meningkat menjadi 15,91%. Adapun pada tingkat pendidikan menengah, share-nya pada tahun 2023 sebesar 61,6%, menurun menjadi 42,12% dan meningkat kembali menjadi 60,25%. Berikutnya, ini kita sajikan tingkat pengangguran terbuka kabupaten kota se-Gorontalo. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo tercatat 3,42%. Dari grafik ini terlihat terdapat dua wilayah yang tingkat penganggurannya melampaui tingkat pengangguran provinsi, yaitu pada kota Gorontalo tercatat TPT-nya 4,25 dan Kabupaten Bone Bolango tercatat 4,02. Adapun 4 kabupaten kota lainnya, Gorontalo Utara, Pohuwato, Kabupaten Gorontalo, dan Bualemo, tercatat penganggurannya di bawah level provinsi. Selanjutnya kita masuk ke berita resmi statistik Indeks Pembangunan Manusia.
Indeks pembangunan manusia merupakan gambaran dari capaian pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM dibentuk oleh 3 dimensi, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, kemudian dimensi pengetahuan, dan dimensi standar hidup layak. Pada tahun 2025, IPM Bone Bolango mencapai 73,3 poin atau meningkat sebesar 0,48 poin dan masuk kategori IPM tinggi. Pada grafik di sisi kiri tersaji series selama 6 tahun terakhir. Nilai IPM sebesar 73,3 poin tumbuh atau meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 72,82 poin. Pertumbuhan 0,66% ini lebih rendah ketimbang rata-rata pertumbuhan sepanjang tahun 2020 dan 2024 yang sebesar 0,81 poin. Seperti saya sampaikan tadi, IPM disusun berdasarkan 3 dimensi. Yang pertama, komponen yang pertama adalah umur harapan hidup saat lahir. Pada tahun 2025 tercatat 70,73 tahun. Artinya, penduduk yang lahir pada tahun 2025 diperkirakan akan hidup hingga umurnya hampir 71 tahun. Komponen selanjutnya dimensi pengetahuan terdiri dari 2 komponen, yaitu rata-rata lama sekolah tercatat 8,62 tahun dan harapan lama sekolah tercatat 13,7 tahun. Rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan penduduk usia 25 tahun ke atas. Artinya, penduduk di Bone Bolango usia 25 tahun ke atas rata-rata telah mengenyam sebanyak 8,62 tahun atau tidak sampai lulus SMP. Sedangkan harapan lama sekolah dihitung berdasarkan usia 7 tahun. Artinya, penduduk Bone Bolango yang 7 tahun diperkirakan akan mengenyam pendidikan hingga 13,7 tahun. Komponen selanjutnya adalah pengeluaran real per kapita per tahun yang disesuaikan di Bone Bolango pada tahun 2025 tercatat 11.935.000. Selanjutnya, berikut kita sajikan perkembangan komponen IPM Kabupaten Bone Bolango dari tahun 2020 hingga tahun 2025. Peningkatan IPM tadi ternyata didukung oleh peningkatan seluruh komponennya. Umur harapan hidup UHH mengalami peningkatan sebesar 0,33 tahun atau tumbuh 0,47% dibandingkan tahun 2024. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan sepanjang periode 2020-2024 sebesar 0,3%. Sedangkan harapan lama sekolah mengalami peningkatan 0,01 tahun atau sebesar 0,07% dibandingkan tahun 2024. Pertumbuhan ini melambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan periode 2020-2024 yang mencapai 0,22%. Sedangkan rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan 0,1 tahun atau 1,17% dibandingkan tahun 2024 atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2024 sebesar 0,63%. Sedangkan pengeluaran real per kapita yang disesuaikan per tahun mengalami peningkatan Rp218.000 atau tumbuh 1,86% dibandingkan tahun 2024. Pertumbuhan ini melambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan sepanjang periode 2020-2024. Selanjutnya,
Ini merupakan gambaran IPM kabupaten kota seprovinsi Gorontalo pada tahun 2025. Gorontalo Utara menjadi IPM terendah, memiliki IPM terendah sebesar 69,62 poin dengan laju atau pertumbuhan 1,15%. Adapun IPM tertinggi dimiliki oleh Kota Gorontalo, tercatat IPM-nya sebesar 79,97 poin atau meningkat 1%. Sedangkan kita Bone Bolango seperti kita jelaskan tadi, IPM-nya sebesar 73,3 poin atau tumbuh 0,66%. Dari sini terdapat 4 kabupaten kota yang memiliki kategori IPM tinggi, sedangkan terdapat 2 kabupaten yang masih masuk IPM-nya dalam kategori sedang, yaitu kategori di antara 60 dan di bawah 70 poin. Berikut, jika kita sandingkan rata-rata pertumbuhan IPM 2020-2024 dengan pertumbuhan IPM 2025, maka hasilnya disajikan sebagai berikut. Pada tahun 2025, pertumbuhan IPM tertinggi di Provinsi Gorontalo dicapai oleh Kabupaten Gorontalo Utara dengan angka 1,15%. Sedangkan pertumbuhan terendah tercatat di Kabupaten Pohuwato sebesar 0,57%. Pada tahun 2025, sebagian besar kabupaten kota di Provinsi Gorontalo mengalami pertumbuhan IPM yang lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan selama periode 2020-2024. Pertumbuhan IPM di Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2025 berada pada posisi 5 terendah dengan angka pertumbuhan sebesar 0,66% atau melambat jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan IPM selama periode 2020-2024. Selanjutnya, kita ingin melihat capaian pertumbuhan IPM Bone Bolango dibandingkan dengan 81 kabupaten kota yang ada di Pulau Sulawesi. Pada tahun 2025, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki pertumbuhan IPM tertinggi di Pulau Sulawesi dengan pertumbuhan sebesar 1,32%. Pertumbuhan IPM Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo menempati peringkat ke-72 dari 81 kabupaten kota di Pulau Sulawesi, yaitu sebesar 0,66%. Pertumbuhan IPM terendah sendiri terdapat di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu sebesar 0,45%. Jika tadi kita bandingkan pertumbuhannya, maka selanjutnya kita perbandingkan nilai IPM-nya se-Pulau Sulawesi. Next. Pada tahun 2025, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki IPM tertinggi di Pulau Sulawesi dengan angka 86,36 poin. Jadi Kota Kendari memiliki pertumbuhan yang terendah namun memiliki IPM yang tertinggi di Pulau Sulawesi. Adapun IPM Kabupaten Bone Bolango menempati peringkat ke-38 dari 81 kabupaten kota di Pulau Sulawesi, yaitu sebesar 73,3 poin. IPM terendah dimiliki oleh Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, yaitu sebesar 68,39 poin. Jadi di Pulau Sulawesi, IPM tertinggi dan terendahnya berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jika kita ringkas kondisi pembangunan manusia di Kabupaten Bone Bolango, yang pertama IPM Kabupaten Bone Bolango tahun 2025 mencapai 73,3 poin atau meningkat sebesar 0,66% dibandingkan tahun 2024.
Pertumbuhan IPM Kabupaten Monebolango pada tahun 2025 mengalami sedikit perlambatan dibandingkan rata-rata pertumbuhan selama periode 2020-2024. Meskipun demikian, terjadi peningkatan pada seluruh indikator pembentuk IPM jika dibandingkan tahun lalu. IPM Kabupaten Monebolango tahun 2025 masuk dalam kategori tinggi, yaitu pada rentang 70 sampai 80. Pada tahun 2025 sebanyak 4 kabupaten kota masuk dalam kategori IPM tinggi dan 2 kabupaten berada dalam kategori sedang. Kabupaten kota yang mengalami pertumbuhan IPM tertinggi di tahun 2025 adalah Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan yang mengalami pertumbuhan IPM terendah adalah Kabupaten Pohuwato. Demikian berita resmi statistik kali ini. Seluruh bahan BRS dapat didownload melalui website resmi kami. Bantu kami menjadi lebih baik dengan memberikan masukan, kritik, dan saran melalui beragam kanal yang kami sediakan. Kami berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.